Silakan duduk saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, lanjutan dari eksposisi 1 Tesalonika yang akan gereja lakukan. Nah gitu, jadi Filipinya sudah ada, tinggal Tesalonikanya sudah ada. Oleh sebab itu, mari 30-40 menit ke depan kita mau fokus mendengar firman Tuhan saudara. Jauhkan WA atau apapun saudara, bahwa saudara gereja ini itu bukan gereja besar saudara, gereja kecil. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara WA-an kelihatan dari yang WL sama yang khotbah. Oleh sebab itu 30-40 menit kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan, saya beri judul Christ likeness atau keserupaan dengan Kristus. Kita akan belajar apa tujuannya, mengapa sangat penting, apa keserupaan itu. Kalau boleh saya tanya, apa keserupaan Kristus? Apa yang harus kita tiru dari Kristus? Mengapa kita memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena dia baik, karena dia sabar, karena dia lemah lembut, gitu ya. Karena dia maha pengasih. Apa yang harus kita teladani, saudara? Kenapa kita mengiring Tuhan Yesus? Saudara, semua yang saya sebutkan tadi, dia sabar, dia baik, dia maha kasih, lemah lembut, itu juga diajarkan oleh agama lain, saudara. Tetapi ada satu hal yang menjadi dasar keimanan kita yang tidak dimiliki dan tidak diajarkan oleh kepercayaan lain adalah apa? Bahwa Kristus berkorban untuk kita. Ini yang tidak dimiliki oleh kepercayaan lain, bahwa Tuhan turun ke dunia untuk kita, menebus kita. Jadi itu adalah dasarnya Tuhan. Keserupaan dengan Kristus bagaimana berawal dari kita memahami pengorbanan Kristus merubah hidup kita, lalu kita berjalan untuk menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Jadi pada saat kita mengejar keserupaan dengan Kristus, kita tahu bahwa hidup ini ditebus oleh Kristus, maka saya mau melangkah menghasilkan buah. Bukan saya memiliki keinginan untuk serupa dengan Kristus, supaya saya contoh diberkati, supaya saya dilayakkan dan lain-lain. Dan saya berdoa kecintaan akan Tuhan kita semakin kuat dan berakar pada saat firman Tuhan diberitakan. Kita akan baca dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka akan Tuhan. Puji nama Tuhan. 1 Tesalonika yang mana keserupaan dengan Kristus terlihat dari respon atau buah pertobatan mereka, saudara. Kalau kita berbicara mengenai background, saudara, 1 Tesalonika diberikan atau ditujukan kepada orang
percaya Yahudi atau non-Yahudi, sebuah surat untuk memberi semangat kepada orang-orang di Tesalonika untuk terus berjuang, bertahan, menghadapi penderitaan dan menghadapi pengajaran sesat. Jadi kalau kita bicara tentang main point atau fokus utama dari 1 Tesalonika adalah jemaat harus terus bertumbuh dalam iman dan selalu bersyukur dan menghindari hal-hal jahat. Serta kita juga memiliki jaminan akan masa depan. Pada hari ini saudara, kita tahu bahwa jemaat Tesalonika mengalami penindasan. Tetapi dia juga mengalami sukacita. Jemaat Tesalonika mengalami penindasan, tetapi mereka juga menghasilkan buah dan sukacita. Nah, semua tahu saya baru setahun lebih menikah saudara, dan banyak teman-teman saya bilang buktikan dong kalau kamu adalah pria sejati pada saat kamu menikah. Dan sekarang saya sudah buktikan bahwa saya ada pria sejati saudara. Begitu juga saudara, bahwa kadangkala kita perlu membuktikan keserupaan Kristus itu benar-benar sejati, pertobatan kita benar-benar sejati di dalam kehidupan ini. Gereja atau jemaat Tesalonika dirasakan oleh Paulus adalah sebuah jemaat yang ternyata memiliki buah dari hasil pertobatan mereka saudara. Walau mereka dalam penindasan berat, tapi mereka tetap sukacita, menghasilkan buah dengan jalan apa? Menjadi penurut pengajaran Paulus, yang berarti juga mereka menjadi penurut akan firman Tuhan. Saya berdoa saudara, di beberapa waktu sebentar akan memotivasi kita untuk kita belajar sama-sama, dan saya berdoa melalui firman Tuhan, kita akan seperti jemaat Tesalonika yang terus-menerus memiliki kehidupan yang ingin maju serupa dengan Kristus, saudara. Keserupaan dengan Kristus terjadi karena pertobatan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Pada hari ini kita akan belajar, saudara. Ada 3 hal yang kita pelajari dari jemaat Tesalonika sehingga hidup kerohanian mereka bisa dianggap sejati dan menunjukkan keserupaan dengan Yesus. Yang pertama saudara, ternyata pertobatan mereka sejati merubah arah hidup mereka. Keserupaan Tuhan, keserupaan mereka dengan Tuhan Yesus ditunjukkan dari pertobatan sejati mereka yang merubah arah hidup mereka. Yang kedua, keserupaan dengan Kristus ditunjukkan pertobatan mereka itu sejati karena merubah kesukaan hati. Dan yang ketiga, pertobatan sejati sebagai tanda keserupaan dengan Kristus merubah perenungan mereka akan masa depan. Jadi dapat dilihat dari buah pertobatannya atau buah dari gereja tersebut bahwa keserupaan dengan Kristus, gereja yang serupa dengan Kristus, sayangnya bukan dihasilkan dari kita gereja besar, jemaat yang banyak, gitu ya, pelayan-pelayannya atau WL-nya ganteng-ganteng tadi, musiknya yang menarik, tapi keserupaan dengan Kristus ditandai dengan apa? Jemaatnya yang memiliki pertobatan sejati. Dan pertobatan sejati itu menghasilkan perubahan arah hidup, perubahan kesukaan hati, dan perenungan akan masa depan. Kita sama-sama belajar yang pertama, pertobatan sejati merubah arah hidup. Katakan arah hidup. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4-6 berbunyi demikian. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat
kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tesalonika, saudara, jemaat yang tadinya percaya dengan hal-hal yang di luar Tuhan, menjadi percaya dan berubah. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9 bagaimana Paulus dan Silas berusaha supaya jemaat Tesalonika memiliki pertobatan, saudara. Perhatikan kata 1 Tesalonika 1 ayat 4 begini, saudara. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Katakan, Ia telah memilih kamu. 1, 2, 3. Ia telah memilih kamu. Jadi jemaat Tesalonika tidak dikasihi Tuhan karena melakukan pekerjaan atau buah. Jemaat Tesalonika melakukan pekerjaan iman karena mereka sudah dipilih, ada buah yang dihasilkan. Kita berubah karena kita sudah dipilih dan diselamatkan. Bukan supaya, saudara. Jadi perubahan jemaat Tesalonika dapat dilihat pada saat Paulus berkata, karena kamu sudah dipilih. Dan kita lihat perubahan-perubahan itu, saudara. Banyak orang yang mengandalkan apa yang mereka bisa. Banyak orang mengandalkan apa yang mereka pikir mampu. Padahal mereka adalah manusia biasa. Bahkan saya seorang pendeta pun tidak bisa mengandalkan kebisaan saya, kemampuan saya. Saya menganggap bahwa saya lebih rohani daripada saudara sekalian. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita adalah manusia yang lemah. Saya tadi cerita di ibadah 1, saudara. Bagaimana saya sebagai pendeta adalah orang yang lemah. Suatu saat istri saya nitip satu belanjaan gitu ya. Saya pulang kerja ke Superindo, saudara. Ke Superindo gitu. Saya teringat, wah ada orang nawarin kartu kredit nih. Dapat minyak goreng. Kalau kita apply kartu kredit dapat minyak goreng kan. Wah lumayan nih kan. Akhirnya saya apply kartu kredit. Tahu apa yang saya lakukan, saudara? Saya berkata, udahlah Bu, urus aja, atur-atur aja. Datanya gimana? Udah atur aja, ini KTP saya foto ya, atur-atur aja. Bayangkan, saudara. Kan gak boleh sebenarnya, saudara ya. Harus dengan ditanda tangan segala macam, saudara. Bayangkan, saudara. Seorang pendeta suruh ngatur-ngatur mbaknya yang kartu kredit hanya demi minyak goreng, saudara. Hanya demi minyak goreng. Begitu lemahnya kita, saudara. Makanya kita harus sadar kalau kita memiliki perubahan hidup dalam hidup kita. Karena kita telah dipilih Tuhan. Tetapi ini yang sangat penting, saudara. Jemaat Tesalonika bertobat, berubah dari hidup untuk dunia, berubah hidup untuk Tuhan. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara baca di ayat 3 dan 6. Bahwa jemaat Tesalonika begitu dia dipilih Tuhan. Karena dipilih Tuhan, dia bergerak maju untuk berubah. Arah hidupnya berubah, saudara. Kenapa arah hidupnya berubah? Apa yang memotivasi dia? Pada saat dia menerima Tuhan Yesus, mengapa mereka tetap konsisten merubah arah hidupnya? Nah, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, saudara. Mengapa kita bisa konsisten berubah? Di ayat 5, saudara. Dikatakan bahwa sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh, saudara. Hari ini, saudara, kita tahu, saudara, bahwa firman Tuhan pasti akan merubahkan kita. Karena saat firman Tuhan disampaikan ada kuasa, saudara. Ada sebuah kuasa, ada Roh Kudus yang menguasainya, plus ada kepastian yang kokoh akan firman Tuhan itu. Bahwa firman Tuhan itu bukan kira-kira. Paulus berkata, ini barang pasti ini. Ini bukan KW, ini pasti. Plus mereka berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus.
Kenapa jemaat Tesalonika bisa berubah secara konsisten? Pertobatannya merubah arah hidup mereka. Karena mereka satu diselamatkan. Yang kedua, melalui Roh Kudus. Melalui apa saudara? Melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan kawan-kawan. Kita ini orang GBI kan saudara? Wah, kalau GBI itu kalau Roh Kudus itu harus menyala. Apalagi hari pencurahan nih, Roh Kudus sudah menyala. Bahkan kita bikin ibadah pencurahan Roh Kudus. Seakan-akan Roh Kudus belum dicurahkan. Saya mau tanya, siapa yang tahu di sini dan sadar bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan? Kita seakan-akan merasa bahwa Roh Kudus belum dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan saudara. Tapi karena kita adalah orang karismatik, kita merasa bahwa sebelum ada hal spektakuler yang melanda ruangan ini, maka Roh Kudus belum bekerja. Mengapa gereja ini tidak melakukan doa pencurahan Roh Kudus? Karena kita tahu bahwa satu, Roh Kudus sudah dicurahkan. Kedua, pekerjaan Roh Kudus selalu bisa kita rasakan di mana? Pada saat firman Tuhan disampaikan. Karena firman Tuhan yang disampaikan adalah sesuatu yang pasti kata Paulus. Dan yang kedua, mengandung kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan begini saudara. Bahwa kita harus sadar bahwa Roh Kudus berperan pada saat firman Tuhan disampaikan dan kuasanya ada di dalam hati kita dan mengubahkan serta membuat kita menuju ke arah lebih baik, arah hidup kita berubah. Bahkan saudara, dengan kesadaran bahwa jemaat Tesalonika dipilih Tuhan dengan kekuasaan dari Roh Kudus melalui firman Tuhan yang pasti, jemaat Tesalonika mau menderita dengan sukacita untuk berita Injil ini. Karena Roh Kudus memotivasi dan menguatkan. Kita dirubahkan arah hidup kita karena kita dipilih Tuhan dan terus diperbaharui dengan firman oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya saudara, tidak usah jauh-jauh kita ingin merasakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena pada saat engkau membaca firman Tuhan di rumahmu, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan di gereja dan kita berkata amin melalui firman Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Katakan amin saudara. Itu adalah Roh Kudus tidak selalu melakukan hal spektakuler. Apakah ada? Saya percaya itu. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus kita dirubahkan saudara. Oleh sebab itu mari serius dengar firman Tuhan. Karena ada kuasa Roh Kudus dan pasti gitu ya saudara ya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah firman Tuhan atau Injil yang kita dengar sudah merubah arah hidup kita? Apakah Injil ini sudah merubah kita? Setiap minggu kita dengar firman Tuhan. Apa buat kita lebih cinta akan dunia ini atau lebih cinta akan Tuhan? Mari kita renungkan saudara. Apakah melalui pertobatan dari hasil kita dipilih oleh Kristus, dari hasil peneguhan Roh Kudus, hidup kita diubahkan atau sama aja? Nah, kalau suami istri coba tanya di rumah, hidup saya berubah apa enggak gitu ya. Jangan di gereja nanti kalau enggak berubah berantem. Salah satu faktor kenapa hidup kita berubah karena kecintaan kita akan firman Tuhan. Kecintaan kita akan firman Tuhan merubah hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan harus semakin banyak kita dengar. Firman Tuhan harus banyak kita pegang. Firman Tuhan harus banyak kita taruh dalam hati kita saudara. Permasalahannya seringkali firman Tuhan tidak menjadi fokus hidup kita. Tidak menjadi pedoman untuk merubah arah hidup kita. Tetapi hal-hal yang lebih menarik saudara. Hal-hal yang lebih menarik. Suatu saat saudara, saya memimpin komsel di sebuah universitas saudara di Tangerang.
kalau pembahasannya Alkitab nggak ada yang datang. Tapi pada saat kita main Uno bareng-bareng mereka datang. Kenapa? Karena banyak hal di luar firman Tuhan yang lebih berkilau dan mempesona daripada Tuhan Yesus. Main Uno lebih berkuasa dan lebih merubah hati kita dibandingkan firman Tuhan. Tetapi pada saatnya akan tiba, di mana kehidupan kita akan melewati kerikil, akan melewati tembok yang harus kita tembus. Disitulah kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Dan melalui firman Tuhan, kita harusnya mengerti, saudara. Hari ini, saudara, apakah pertobatan kita mengubahkan kita? Kita jadi Kristen arahnya udah hidup untuk kerajaan Allah atau mayoritas untuk dunia? Berubah tidak arahnya. Roh Kudus ada di hati kita dan mengubah kita, saudara. Yang mengubah kita adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di hati. Ingat, Roh Kudus ada di hati. Suatu saat saya diajakin ke gereja. Ayo ke gereja. Gereja ini ada Roh Kudusnya. Maksudnya apa? Gereja ini ada Roh Kudusnya. Oh iya, jadi ada gereja yang tidak ada Roh Kudusnya, saudara. Gereja kosong, kayak gitu ya. Ada Roh Kudusnya, maksudnya apa? Gereja ada Roh Kudusnya itu apa, saudara? Gerejanya besar. Gembalanya diurapi. Atau apa? Gereja yang ada Roh Kudusnya adalah gereja yang konsisten menyampaikan tentang Yesus. Dan pada saat itu terjadi, Roh Kudus akan memberi kuasa. Roh Kudus akan mengubahkan hati kita. Gereja yang ada Roh Kudusnya adalah gereja yang menempatkan Yesus sebagai kepalanya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari perubahan itu harus kita dapatkan melalui pertobatan sejati. Orang tahu bahwa orang ini menuju kepada keserupaan Kristus karena arah hidupnya telah berubah. Yang kedua, saudara, pertobatan sejati merubah kesukaan hati. Hidup serupa dengan Kristus terlihat dari respon pertobatan kita saat kecintaan hati kita berubah, saudara. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7-9 berkata begini. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kesukaan dan fokus hati kita berubah dari hal-hal yang sifatnya kedagingan atau fana, saudara, kepada hal-hal surgawi atau kekal. Mayoritas kehidupan kita harusnya kepada hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat Tesalonika, kesukaan hatinya berubah. Jemaat Tesalonika di ayat 7 menjadi teladan bagi banyak orang. Di 8a memberitakan Injil kemanapun mereka berada. Kesukaan mereka 8b, iman yang bisa dilihat melebihi kata-kata, kata Paulus. Jadi kesukaan hatinya sudah berubah, saudara. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Dan bagaimana, apa saudara? Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi, Injil membuat kita berbalik dari berhala, melakukan pertobatan, kita menerima Tuhan, dan akhirnya kita memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Kesukaan hati kita
menjadi melayani pekerjaan Tuhan, gak harus di gereja. Dimanapun saja saudara. Tapi masalahnya ada orang berkata kan pelayanan gak harus di gereja, tapi di luar dia gak pelayanan juga. Di luar dia juga tidak menghasilkan buah. Saat menerima Injil, maka ini adalah step yang jelas. Step yang jelas untuk kita melepaskan berhala dalam hati kita. Walaupun itu bukan perkara yang mudah saudara. Seringkali kita bahas di ibadah kita bahwa berhala adalah apapun yang kita taruh melebihi Tuhan dan tanpa sadar kita sudah menyembah hal itu. Tadi malam Pastor Marus berkata bahwa berhala bisa saja uang kita, tenaga kita, waktu kita, pekerjaan kita. Yang jelas adalah bahwa berhala tidak selalu hal buruk. Tetapi hal baik yang diberikan Tuhan bisa jadi berhala. Pekerjaan kita, kalau pekerjaan kita adalah berhala, seberapapun kita bekerja, kita nggak akan pernah cukup. Pastor, tapi saya malas kerja ya, berhalanya bukan kerjaan, kemalasanmu. Pastor, saya mager nih pastor, saya nggak suka kerja, ya udah berhalamu mager itu. Anak misalnya. Pada saat saya menyusun ini saudara, saya membayangkan kalau saya dikaruniai anak, di mana posisi anak saya? Apakah saya taruh di atas Tuhan kah nanti? Apakah saya mampu menaruh Tuhan di atas anak saya kah? Istri kita, uang kita, kecantikan kita. Kalau kita memberhalakan kecantikan, maka kita tidak akan pernah cantik saudara. Wadah aja yang dipermakan. Bagi seorang gembala, mimbar dan jabatan gembala adalah berhalanya. Kalau tidak hati-hati. Menurut saya, panggilan saya adalah melayani Tuhan sepanjang hidup saya. Kebetulan mendapat kepercayaan sebagai gembala, saudara. Hamba Tuhan adalah panggilan saya. Gembala adalah posisi rohani yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Pada waktunya nanti, saya harus merelakan posisi kerohanian saya. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Dan tidak mudah saudara. Karena bagi orang lain mungkin berhalanya beda. Tapi bagi hamba Tuhan kebanyakan. Seperti itu saudara. Tanpa sadar kita memberhalakan. Bahkan sesuatu yang rohani kita berhalakan. Kesukaan hati kita sesuatu yang rohani. Dan justru itu berhala kita. Banyak saya mendengar saudara, ada keluarga hancur, keluarga berantakan. Karena apa? Karena pelayanan. Kenapa? Tanpa sadar, hal-hal rohani yang harusnya mempermuliakan nama Tuhan, mereka taruh di mana? Di atas nama Tuhan. Kesukaan itu melebihi kesukaan akan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita melepaskan berhala kita? Pada saat kita menemukan yang lebih baik. Bagaimana engkau melepaskan berhala kemalasanmu misalnya. Saat engkau menemukan yang lebih baik. Pada saat ada sesosok wanita, sosok pria yang tampan dan cantik dan menawan berkata, "Jok malas-malas," nah pasti kan bangkit. Kenapa? Ada sesuatu yang baik. Saat saya itu adalah tipe pria yang menaruh sandal di rak tapi offside gitu ya. Kadang mingkli ke sana, mengsli ke sana. Istri saya berkata, sandalnya yang benar supaya nanti kalau punya anak bisa dicontoh anaknya. Tiba-tiba saudara saya pikir, iya ya. Wah, saya berusaha saudara walaupun agak offside tapi ingat gitu. Karena ada hal yang akan menjadi kecintaan hati saya. Tapi yang harus kita ingat pada hari ini saudara. Yesus lebih baik. Dan sosok sempurna yang menjadi penguasa atas hidup kita. Yang akan merubah kecintaan hati kita. Yang terlepas dari berlunggu berhala
yang bisa melepas kita dari ikatan-ikatan saudara. Karena terlepas dari berhala adalah ciri-ciri orang memiliki pertobatan sejati. Kesukaan hatinya sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu saudara, saat kita memiliki Yesus, maka pekerjaan Tuhan, pelayanan bukan lagi sebuah beban tapi kehormatan. Lebih lagi, pelayanan, pekerjaan Tuhan sudah menjadi kesukaan hati kita. Saya enggak membatasi pelayanan itu main drum, main ini, enggak. Setiap hari kita melayani keluarga kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah merubah kesukaan hati kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, keserupaan dengan Kristus, Christ likeness, bisa dilihat dari pertobatan kita yang sejati yang merubah arah hidup. Pertobatan kita yang sejati merubah kesukaan hati kita. Dan yang terakhir, pertobatan sejati merubah perenungan kita akan masa depan. Orang yang serupa dengan Kristus, orang yang serupa dengan Tuhan, pertobatannya menghasilkan perenungan akan masa depan itu beda. Bahwa kita semua di sini percaya bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal. Pertobatan orang percaya menghasilkan perenungan akan masa depannya beda, saudara. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 berkata begini, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, saudara. Jadi jemaat Tesalonika, perenungan akan masa depannya bukan lagi untuk kepentingan pribadi, tetapi perenungan akan masa depannya adalah perenungan untuk menantikan kedatangan anaknya. Saat kita menerima Tuhan Yesus, kita memiliki jaminan yang pasti akan masa depan. Yaitu hidup kekal. Ada satu istilah, life is short, but eternity is long. Kehidupan ini sebentar, saudara. Tapi kekekalan untuk selama-lamanya. Saat COVID, saya pribadi kehilangan banyak orang yang saya kasih. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya hidup ini singkat. Tetapi gak usah khawatir. Kehilangan atau kematian bagi orang percaya bukan sebuah kegelapan. Tapi ada kepastian bagi kita, saudara. Kekristenan melihat hidup kita sekarang berdasarkan kekekalan yang akan kita terima. Saat kita menerima Tuhan Yesus dan memperoleh hidup kekal, maka hidup kita mempersiapkan untuk hal-hal kekekalan. Tidak lagi diliputi dan didominasi oleh hal-hal duniawi. Makanya kekristenan itu tidak harus didominasi oleh berdoa, Tuhan aku mau kaya. Tuhan aku mau sukses. Tuhan aku mau kaya. Contoh orang tua misalnya. Pada saat kita mendidik anak, kita harus fokus untuk memberikan warisan rohani yang tidak lekang, tidak hilang oleh waktu, saudara. Karena fokus kita kekekalan. Jadi ada orang berdoa, saya mau berdoa pada saat tua nanti saya sehat, saya makmur, diberkati, kaya raya, hidup enak. Tapi tidak memikirkan pada saat nanti kau mati, apa? Pada hari ini, mari kita sama-sama melihat bahwa suatu saat ada kepastian loh, bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk kita. Hidup ini untuk Kristus. Dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan begini, sebab aku yakin, ayat favorit saya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jika orang lain bingung, saudara, kita akan kemana setelah kita mati, kesudahannya gimana, jangan khawatir.
kekristenan memberi jaminan kekal. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita mendapatkan kekekalan. Pada saat kita dunia, kita menantikan juru selamat kita, yaitu Yesus. Nah, apakah perenunganmu masih bagaimana engkau bisa happy di dunia ini? Atau perenungan kita bagaimana saya bisa menghasilkan buah dan mengumpulkan harta di surga untuk masa depan? Mujizat terbesar dan berkat terbesar adalah keselamatan. Dan nilainya bukan 70-80 tahun, saudara. Nilainya kekekalan. Oleh sebab itu mari kita fokus untuk melihat yang selamanya itu. Karena apa? Kemuliaan yang dijanjikan tidak sebanding, saudara. Ada orang yang tiba-tiba diberkati terus meninggalkan Tuhan. Meninggalkan nilai-nilai kekristenannya. Karena apa? Karena dalam hidupnya perenungan akan masa depannya hanya sebuah perut, saudara. Bahkan pengajaran-pengajaran kekristenan pun mengajarkan perenungan akan masa depanmu berarti berkat dan perut. Kalau saya dulu ya sama teman-teman sekolah Alkitab ya ke mall gitu ya. Kami kan pria-pria yang sobat miskin dulu ya. Kalau lagi sekolah Alkitab itu saudara-saudara ya. Kita sering puasa tapi puasa gak ada duit, saudara. Ini true story. Wah, mobil BMW nih kita tumpang tangan yuk. Dalam nama Tuhan Yesus. Suatu saat akan menjadi milik. Saudara, kalau pakai ukuran manusia, saya lumayan setia lah mengikut Tuhan ya sampai sekarang. Tapi doa saya 15 tahun lalu itu gak kejawab, saudara. Saya belum dapat BMW. Kenapa? Sebenarnya Tuhan ingin fokus kita akan masa depan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menghasilkan buah, bukan untuk kesenangan perut kita. Oleh sebab itu, mari kita sadari bahwa keserupaan dengan Kristus harus kita rindukan. Tapi keserupaan dengan Kristus dihasilkan dari pertobatan sejati yang merubah arah hidup kita, yang merubah kesukaan hati kita, yang merubah perenungan kita akan masa depan. Loh Pak, apakah gak boleh bekerja menabung? Gak boleh. Tapi kembali, jangan sampai kita melupakan warisan iman yang harus kita tinggalkan kepada generasi berikutnya untuk meninggalkan warisan duniawi. Yang terakhir, saudara, semuanya itu, saudara, dalam menjalani keserupaan dengan Kristus ini, kita akan dimampukan saat kita sadar Yesus ada untuk mengasihi dan menyertai kita. Kita bisa dimampukan saat kita sadar bahwa Yesus ada untuk mengasihi dan menyertai kita. Saat Dia rela memberi yang terbaik untuk kita, itulah langkah awal untuk kita bisa berjalan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ditunjukkan dari mana? Dari pertobatan sejati yang menghasilkan buah. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini firman Tuhan telah disampaikan. Kami berdoa agar firman Tuhan dapat termeterai dalam hidup kami. Dalam perjalanan kami mengikut Kristus, kami dituntut untuk kami menunjukkan buah melalui pertobatan sejati kami. Ajar kami untuk selalu melihat arah hidup kami adalah arah hidup untuk mempermuliakan Kristus. Kesukaan hati kami adalah kesukaan untuk mempermuliakan nama Kristus. Dan pertobatan sejati kami merubah perenungan akan masa depan. Bagaimana saya mempermuliakan nama Kristus. Meteraikan firman Tuhan pada hari ini. Hai, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.